Ini perhatikan yang ini. Nek perlu dipoto. Ya, perlu dipoto ini. Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa komitmen tujuh dipengaruhi oleh job satisfaction. Coba gambaran, digambar dalam kertas Anda. Jadi E-nya komitmen tujuh itu Y toh. Komitmen tujuh Y dipengaruhi berarti panahnya kemana? Komitmen tujuh sekarang tulis komitmen tujuh dipengaruhi oleh job satisfaction. Berarti panahnya kemana? Arah panahnya kemana? Ke kiri. Ya nulisnya komitmen tujuh ditulis di kanan, kan itu Y. Iya. Komitmen tujuh ditulis di kanan, oke? Iya. Sudah? Sudah. Dipengaruhi artinya dipanah, gitu? Iya. Dipengaruhi oleh job satisfaction. Jadi job satisfaction ada garis memanah komitmen tujuh, benar? Sama enggak gambarnya? Komitmen tujuh dipanah oleh job satisfaction. Job satisfaction. Dan terusnya ada jurnal lain bahwa dan job satisfaction sekarang ancang-ancang job satisfaction itu dipengaruhi oleh self efficacy. Gambar, coba digambar. Kita bicaranya dari sebelah kanan. Job komitmen komitmen tujuh dipengaruhi job satisfaction. Job satisfaction dipengaruhi Self efficacy. Gambarnya gimana? Self efficacy-nya Di di kiri. Mempengaruhi job satisfaction. Job satisfaction mempengaruhi Self efficacy. Job satisfaction mempengaruhi komitmen tujuh. Itu namanya apa? Anda kalau sudah garisnya begitu itu apa? Penelitian tentang apa? Temanya apa? Moderasi. Pengaruh. Ya. Apa namanya itu? X memanah M memanah Y, apa itu? Mediasi. Iya apa enggak? Iya. Oh, iya. Masih mempengaruhi komitmen. Jadi ada orang meneliti bahwa komitmen dipengaruhi oleh apa? Satisfaction. Itu jurnal tersendiri, 2 jurnal malahan. Ada jurnal yang lain mengatakan job satisfaction dipengaruhi oleh self-efficacy. Ada 2 jurnal juga, tapi sebetulnya kurang jurnalnya itu. Kalau digambar, digandeng, self-efficacy mempengaruhi job satisfaction mempengaruhi komitmen. Nah, kemudian timbul masalah di garis berikutnya itu. Temuan ini maksudnya temuan dari jurnal-jurnal itu ya. Temuan ini memunculkan tentang hubungan yang masih pisah-pisah ini loh. Temuan ini memunculkan dugaan. Ini Anda yang menduga, penelitinya menduga. Ini kan bukan satu jurnal. Ada jurnal terpisah yang ngomong komitmen dipengaruhi job satisfaction. Di jurnal yang lain ngomong job satisfaction dipengaruhi self efficacy. Jurnal yang lain masih belum diteliti itu gitu loh. Jurnalnya masih pisah-pisah. Temuan ini memunculkan dugaan, temuan ini maksudnya yang ini baru kita sebut ya. Temuan ini memunculkan dugaan bahwa kemungkinan besar, nah ini masih kita menduga kemungkinan besar job satisfaction, kemungkinan besar malah loro ini. Job satisfaction kemungkinan besar menjadi jembatan. Kebayang nggak ini? Job satisfaction menjadi jembatan atau memediasi pengaruh change sebenarnya terhadap pemilihan
Cing. Ini dugaan penelitinya. Itu namanya gap itu. Kan tadi itu di jurnal-jurnal itu kan masih sendiri-sendiri. Ya, komitmen dipengaruhi satisfaction itu jurnal sendiri. Ada jurnal lain terpisah. Job satisfaction dipengaruhi self efficacy. Terus Anda punya gagasan. Oh, kalau gitu job satisfaction ini kira-kira ada di tengah-tengah ini. Sesuai dengan gambar Anda itu. Yaitu yang mau saya teliti gitu loh. Temuan ini memunculkan dugaan bahwa job satisfaction kemungkinan besar menjadi jembatan. Jembatan itu berarti di tengah-tengah mengantarai self-efficacy dengan komitmen atau memediasi pengaruh self-efficacy terhadap komitmen tuh. Ini dugaan, masih dugaan. Nah, terus kita tulis masalahnya. Apa masalah penelitianmu? Ini yang biasanya mahasiswa nggak ngerti. Nggak punya masalah. Masalah itu maksudnya masalah penelitian. Masalahnya apa ini tadi? Masalah penelitiannya. Nah, sehingga permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian adalah apakah job satisfaction dapat memediasi pengaruh self efficacy terhadap komitmen. Lo kok bertanya? Lo kan memang belum diteliti. Apakah job satisfaction itu dapat memediasi ya? Lo kok bertanya? Lo memang belum diteliti. Kalau penelitiannya tadi kan masih bisa-bisa. Ada yang meneliti komitmen tucing terpisah. Komitmen tucing dengan job apa tadi? Job satisfaction terpisah dengan job satisfaction dengan self efficacy. Tugas Anda itu menjahit itu, dijahit. Iya, ini kalau dipertemukan, kayak bisa diteliti, gitu loh. Nah, ketika ditanya apa gap penelitiannya, gapnya itu ya ini tadi. Gapnya itu bahwa penelitian terdahulu itu, ya, penelitian terdahulu itu masih bisa-bisa, belum menjelaskan apa tadi efek tidak langsung atau hubungan langsung. Hubungan tidak langsung itu yang kalau langsung kan self efficacy langsung ke komitmen itu langsung. Tapi ini belum pernah neliti, jangan self efficacy ke komitmen melalui variabel lain. Nah, variabel lainnya sudah kita temukan di mana? Bukan mengarang. Nah, ini biasanya mahasiswa mengarang. Mikir-mikir kira-kira apa ya? Wis mikir karo numpak sepeda motor bablas. Gak nemu-nemu, ya gak nemu-nemu. Ketemunya itu di jurnal. Jadi penelitian ini tidak menentukan dulu M-nya dari mana-mana, dari jurnal. Oh, ketemu jurnal sebelumnya mengatakan bahwa job komitmen tucing itu dipengaruhi satisfaction. Ada jurnal yang lainnya lagi, job satisfaction dipengaruhi self-efficacy. Nah, ini saya akan mulai memikirkan, iso digandeng ini. Temuan ini memunculkan dugaan bahwa job satisfaction kemungkinan besar menjadi jembatan. Di jurnal yang sebelumnya nggak ada jembatan. Jembatan atau mediasi itu temuannya siapa? Peneliti baru. Peneliti, yaitu namanya gap itu. Ada gapnya, dia belum meneliti ini saya teliti. Gap itu maksudnya lubang. Gap itu lubang, nah tugas kita itu menembel lubang. Lubangnya penelitian terdahulu itu belum pernah menjadikan job satisfaction sebagai apa? Mediasi. Padahal di situ sudah jelas komitmen dipengaruhi job satisfaction dipengaruhi oleh self efficacy. Oh, kalau begitu self efficacy mempengaruhi job satisfaction mempengaruhi komitmen. Loh, ini kan berarti mediasi. Nah, gitu. Jadi bukan mencari-cari, ada di jurnal semuanya itu. Nyampe sini. Jadi temuan ini munculkan dugaan bahwa kemungkinan besar, ini dugaan kita, dugaan sebagai peneliti, job satisfaction itu menjadi jembatan atau memediasi pengaruh self efficacy terhadap komitmen. Itu dugaan. Dugaannya siapa? Penelitinya. Yaitu yang kita ajukan. Namanya propose. Proposal itu ya ini. Proposal itu mengajukan sesuatu. Saya mengajukan dugaan bahwa gitu. Makanya kalau membuat proposal kalau nggak ada ininya ya belum membuat proposal. Mempropos, ya. Propose itu proposal. Proposal itu mengajukan ide.
Nah, kalau proposal yang biasanya itu bukan mengajukan ide, mengajukan anggaran. Proposalnya urung digawe gitu ya. Maksudnya anggaran. Enggak. Ini terus permasalahannya apa? Kalau diteliti Masnya biasanya nggak bisa jawab ini. Apa permasalahan penelitianmu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kayak Anda nulis skripsi itu loh, permasalahan penelitian. Apakah ada hubungan? Bukan masalah itu. Permasalahan itu sehingga permasalahan yang ingin dijawab dan penelitian adalah apakah job satisfaction dapat memediasi pengaruh self efficacy terhadap komitmen. Udah ketemu masalahnya, satu masalah ketemu. Oke. Tambah mumet ya? Tambah ruwet? Iya Pak, berarti semuanya itu ada kata-kata seperti itu Pak ya? Sehingga ada yang itu permasalahan. Iya. Ini contoh kalau mediasi, nemunya mediasi. Moderasi Ya. kan hampir sama Pak. Lain. Lain lagi. Lain. Itu masalah lain lagi. Oke, sampai sini ketemu mediasi, bahwa belum ada mediasi. Kita lanjut ke bawahnya dulu. Iya, Pak. Selak mati kok Jumu. Iya Pak. Jumi matian. You Jum you. Nah, pada penelitian yang lain, nah ini jadi cerita lagi. Pada penelitian yang lain nanti ada gambar ya, gambar ya. Pada penelitian yang lain juga ditemukan pola yang sama. Ya, polanya yang sama artinya mirip dengan yang alinea di atasnya ini ya. Yaitu komitmen to change dipengaruhi oleh positif affect atau perasaan positif. Menurut ini, oh iya komitmen dipengaruhi oleh positif affect ini, ada jurnalnya nih. Tapi ada jurnalnya yang mengatakan positif affect itu disebabkan oleh self efficacy. Ya, ngerti maksudnya? Kan polanya sama. Iya. Komitmen dipengaruhi positif affect dipengaruhi oleh apa? Self efficacy. Self efficacy. Nah, sudah digambar? Belum. Digambar? Belum. Sudah, Pak. Nah, nggak tahu gambarmu podo apa enggak ini antara orang satu dengan orang lain. Kalau digabungkan antara alinea di atasnya dan di bawahnya gambarnya kayak apa? Tadi ada job satisfaksi, apa namanya? Self efficacy. Ya, self efficacy mempengaruhi job satisfaction, mempengaruhi komitmen. Sekarang ada self efficacy mempengaruhi positif affect mempengaruhi komitmen. Terus gambarnya gimana? Kita Ketiga. Kan self efficacy-nya cuma kan sama verifikasi. Iya. Verifikasi. Terus memanah apa? Memanah dua. Memanah atas namanya job. Oh iya. Memanah yang bawah namanya positif affect. Positif affect. Terus job satisfaction memanah ke satu tujuan, memanah apa? Dengan positif affect. Dari self efficacy ke positif affect. Self efficacy memanah apa? Job satisfaction. Self efficacy memanah juga positif affect ke atas ke bawah ya. Ya. Yang atas job satisfaction memanah komitmen juga positif affect memanah komitmen. Yang awal tadi langsung self efficacy itu langsung ke komitmen. Jadi siapa ya yang iso gambar? Lomba gambar terus apa terserah dipoto apa tak lihat sih. Sing bener langsung mati kuliah. Ayo gambarin. Jadi yang sebelum gambar, temuan yang bawah apa Mas?
job service. Sudah gambar belum? Udah, Pak. Udah. Ya, fotoan kok dilihat atau gambarnya nanti diperlihatkan di layar ya. Berdasarkan temuan ini dapat diajukan gagasan bahwa positif affect boleh jadi juga memediasi pengaruh zinc efikasi terhadap komitmen to zinc. Jadi masalah penelitian yang diajukan adalah apakah positif affect merupakan variabel perantara yang dapat memediasi pengaruh zinc self efikasi dengan terhadap komitmen to zinc. Jadi mediasinya dua, nemunya ini. Gitu. Kalau Anda kan paling satu nemunya. Ini nemu dua. Kajian mengenai keterlibatan job satisfaction dan positive affect sebagai variabel mediasi pada pengaruh zinc self efficacy terhadap komitmen to zinc merupakan bentuk kebaruan dari penelitian ini. Jadi nanti ditanya penelitian apa yang baru dari penelitianmu, nggak usah nyari-nyari, sudah ditulis. Ini loh Bu, yang baru itu. Oke, itu ngerti maksudnya? Siapa yang mau gambar? Mana gambarnya? Si. Halo, itu sudah dipoto ya? Sudah dipoto belum? Ibu tuh gimana, Pak? Ya itu loh, tulisan-tulisannya itu loh, saat durungnya tak tutup. Sudah. Sudah, Ya wes Pak. kalau itu stop ya. Saya stop share, sekarang tinggal lihat gambar. Uul, digambari Ul. Gimana, Pak? Kurang. Ini, Pak. Hah? Seperti keliru. Bu Ida. Fatur Rosidah. Endi wong iki? Bu Fatur Rosidah, mana gambarnya? Duh. Nanti wong iki. Kemana orangnya ini? Kita. Sebentar, Pak. Oh, gak usah api-api gambar nih. Enggak. Yang lainnya ditunjukkan wis. Semuanya tunjukkan. Coba, siap. Sampai yang mau dulu. Oh, ini. Loh, ini. Ibti. Oh, getok ya. Oh, ya benar, sudah benar. Ya, itu kayak Ibti itu. Tapi yang tengah keliru. Yang tengah belum mbok garis. Antara self efficacy ke komitmen belum digaris. Yang namanya hubungan langsung. Yang efek. Iya, direct effect-nya coba garisan sekarang tengah. Siapa? Bu Ida mau wis. Ya, Pak. Brosi. Mana? Sebentar. Sampai ditunjukkan semua. Tapi ada panahnya loh, itu Ibti ya. Jadi jangan sekedar garis. Karena kalau mediasi itu hubungan kausal namanya. Hubungan kausal itu X mempengaruhi M mempengaruhi Y. Harus ada panah. Ini kalau apa? Kalau nggak ada panah namanya korelasi. Ini apa? Wah, kleru deh. Kleru. Ya apa iki? Apa mana iki?
Biru kafe Ratri. ternyata. Ratri. Apa ini? Bilkis yang mau ini? Ya, Pak. Siapa? Oh iya Pak. Bilkis, mana gambarmu? Loh, di sebelah kiri apa ini? Ketok guys. Kiri component change. Kiri shape aplikasi. Ya, terus di memanah job, memanah bawah itu positif affect ya. Kemudian memanah. Iya. Oke, tapi tengahnya belum ada panahnya kamu. Tengah itu antara Oh, langsung dia, Pak. langsung ke ini. Ya, betul. Tambah itu ya. Oh, iya. Cuma masing-masing harus ada panah. Harus ada panahnya. Jadi gini karena, ya, Pak. Iya. Tapi yang sebelah kanan belum ada panahnya kayaknya. Yang ke job satisfaction, ke komitmen memanah, ke dari affect ke komitmen juga memanah ya. Panah itu menunjukkan kausal, hubungan kausal. Nah, terus yang tengah ke memanah itu hubungan langsung. Nanti uji itu menurut latar belakang yang kita pelajari tadi itu yang tidak langsung. Kalau yang langsung sudah, kan itu tadi. Itu penelitian selama ini, penelitiannya langsung. Antara sertifikasi langsung ke mana? Komitmen. Tapi belum pernah ada yang begini. Padahal dalam jurnal kita temukan yang sudah kita baca tadi itu. Ada yang melalui job satisfaction, ada yang melalui positif affect namanya ya. Oke, jadi lumayan. Ada 2 yang benar. Bu Rosi belum dibenarkan. Enggak Pak, tadi orang terang seperti ini loh Pak. Mana salah lagi ya? Yang coretan awal tadi. Gak kayak tok Bu, yang besar ya. Rizkun ikut ini ya? Halo Rizkun. Halo Rizkun. Bukan nyambung ya? Sinyalnya Pak katanya. Iya, sinyalnya angel men Rizkun nih. Anu pakai sinyal distancing gitu. Oh, dengar dia. Tapi nggak bisa ke sini suaranya. Iya Pak. Oh iya. Ya wes, thank you. Ya nggak apa-apa. Gambarnya nggak bisa anu dan suaranya nggak bisa. Oh, kayaknya dimatikan moodmu itu. Di unmute ya. Dian bagus ya. Sudah gambar tadi? Cuma bisa dengar dia, Pak. Oh, cuma bisa dengar. Iya, memang yang pertama kali kemampuan manusia itu adalah mendengar. Bagus. Iya, Pak. Mana gambarmu? Sebentar, Pak. Kurang atas. Iya, saya berkuasi. Oke, ya ini benar, sudah benar. Oke, sip. Iya. Ya, jadi kalau mau penelitian kayak gitu. Gambar saya kayak gitu, yang saya uji nanti begitu itu, cari hipotesisnya. Hipotesisnya tinggal sama dengan permasalahan tadi, ada 2 hipotesis. Jadi hipotesisnya itu pertama, apakah job satisfaction memediasi hubungan X dan Y. Yang kedua, hipotesisnya apakah positif affect menjadi mediasi antara X dan Y. Sudah jadi itu tesisnya, tinggal ujian, guys. Itu Anda kalau cari instrumennya X, instrumennya Y, instrumennya M2, ada 4 instrumen. Cari yang instrumennya memang sudah valid, sudah reliable, nggak usah di try out, ya, langsung penelitian. Anda apalagi sekarang itu sudah masanya pandemi begini, nggak mungkin ketemu orang, harus sudah mulai belajar analisis pengumpulan data pakai daring, minimal pakai Google Form, harus sudah mulai belajar sekarang.
Kemudian analis data juga begitu, ngambil datanya dari Google Form, ya, dan itu cepat sekali, nggak usah kemana-mana. Nah, gitu. Siapa tahu itu bisa mempercepat penelitiannya pakai Google Form, nanti semester 3 lah bisa sidang. Belum selama ini kan yang lain-lain kurang dari 4 semester. Temannya UUL itu berapa? Teman-temannya UUL itu nggak ada 4 semester ya? Iya, Pak. Oh, canggih loh. Cuma UUL aja yang kerasan di sini tuh. Ketemu kita ya, Mbak. Itu nggak ada 4 semester loh. Ini kalau Anda betul-betul serius itu ya, hari ini menemukan Y, besok menemukan gap-nya, kemudian menemukan gambarnya itu. Kan kalau metodenya nggak sulit. Metode itu di buku ada, statistik ada SPSS. Tinggal cari data, dianalisis, tulis lagi kesimpulannya. Selesai. Heran ya, kenapa kok lama ya mahasiswa itu? Apa terlalu ideal ya memikirkannya ya? Biar menggetarkan dunia gitu lah penelitiannya. Nggak usah, penelitian biasa-biasa aja. Yang penting itu ketemu gap-nya, ngerti pentingnya, ngerti statistiknya, ngerti membuat alasan mengapa itu signifikan, itu tidak signifikan. Sudah cukup. Bukan nama judulnya yang dinilai itu. Bagus namanya ya, nama penelitiannya bagus, variabelnya bagus, ya. Tapi kalau nggak tahu gap-nya, nggak tahu apa pentingnya meneliti itu juga nggak lulus, nggak diluluskan oleh para penguji. Jadi meskipun judulnya remeh ya, remeh-remeh lah, apa saja lah, pokoknya ketemu gap-nya sehingga menulis masalahnya benar, kemudian nulis metodenya benar, analisisnya benar, kesimpulan ditulis benar, selesai. Ya. Jadi ini ada yang belum tadi ya? Siapa ya? Kalau Rizkon sudah gambarnya dikirim pakai WA. Betul apa itu, Pak? Merlin ada tak? Merlin? Kayaknya ada Merlin Nika ini. Itu nggak bisa datang, Pak. Koneksi internet saya kurang bagus katanya di grup. Oh, oke. Ya wis. Yang penting ngikuti ya. Ini ada yang nggak hadir ya? 10 orang ini. Siapa aja 10 orang ini? Yang nggak hadir itu Mbak, Mas Agung, Mbak. Fikar. Oh, Agung. Oh. Fikar. Iya, Fikar. Fikar juga nggak ada. Haris. Haris. Tapi tahu ya ada kuliah ya? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Harus ingatkan. Oke, coba dicek di grup WA-nya, jangan-jangan namanya nggak masuk. Udah masuk, Pak. Ada. Oh, masuk. Oh ya, sudah. Sekarang kita tinggal merumuskan langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya. Pak. Pak mau tanya. Tadi Ya. kan yang jadi contoh alinea sebelumnya itu kan satu penelitian itu variabel ini sama variabel A dan B gitu ya, Pak. Kayak seumpama penelitian saya kan Y-nya kan organizational limit. Ya. Itu dipengaruhi oleh kepuasan kepuasan karyawan seumpama. Ya. Terus penelitian selanjutnya juga ada yang menemukan kepuasan dan komitmen itu masuk boleh double kepuasan gitu atau gimana, Pak? Ulangi. Kalau Organisasi klinik dipengaruhi oleh kepuasan, terus. semua dipengaruhi oleh kepuasan. Nah, terus ada penelitian lain yang Meneliti juga, tapi X-nya ada 2, kepuasan dan komitmen yang mempengaruhi nggak apa-apa. Itu namanya multiple regresi.
Oh, Multiple dalam satu regression. alinea itu nggak apa-apa. Ada satu Oh, variabel nggak yang sama di situ. masalah. Nggak masalah. Yang penting nanti Anda menemukan gap-nya apa dari penelitian-penelitian itu. Semakin banyak temuan-temuan dari jurnal ditulis di alinea 2, 3, 4 tentang Y itu bagus. Artinya Anda tahu banyak ya yang banyak gunanya ya, banyak pentingnya gitu loh ya. Ya, boleh aja. Ya, ini waktunya tinggal menit menurut Dian ya. 3 menit menuju off. Ya, gitu. Ini sudah lama berarti. Selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya kapan kuliah? Silakan. Dirunding aja di grup ya. Saya ya. Enaknya tiap Jumat, Pak. Kesuwen. Oh, sebelum Jumat. Ya paling enggak besok sudah jadi itu. Berarti tanpa judul dulu, Pak, nggih? Cuma Ya Y-nya. Iya, Y-nya, pokoknya Y-nya itu dihabis-habisin gitu. Y-nya itu apa itu sampai menemukan X. Jangan buru-buru cari X. Ya. Hari Senin, Selasa, Rabu ya. Iya, Pak. Kok Rabu? Oh, iya. Rabu. Tarik lagi. Ya wis, sementara Rabu. Rabu boleh Rabu siang ya, jam 1 gitu ya. Bisa? Insya Allah. Insya Allah. Pokok jam 1, Pak. Kalau nggak bisa rundingan sama grupnya ya. Oh iya. Kalau siang-siang saya bisa, nggak ngajar. Pagi-pagi kalau Jumat memang jadwal kita. Jadi nanti saya tetap nunggu kabar dari grup kapan maunya, tapi saya nawarkan yang jam 13 untuk ya. Nggih, ya Pak. Oke, saya kira begitu. Terima kasih. Pak, sebentar, Pak. Lek entek wis Kan ya. di Jumen, materinya Bu Nida itu kan ada pengukuran, Pak. Skala. terus Boleh nggak saya pakai yang di tesisnya? apanya maksudnya? Skalanya performa. Boleh aja. Boleh. Oh, Boleh. Yang penting valid. Iya, iya. Cukup? Ya, Pak. Cukup ya. Ya wes, makasih. Semangat terus. Dan tetap sehat. Sampai ketemu lagi. Iya, Pak. Jadi hari Rabu sudah jadi ya ininya ya perbaikan. Nggih. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya ya. Ya, Pak. Oke. Oh, sendiri ya. Ini nggak dikumpulkan besok kan? Ini apa bedanya dengan yang kemarin dikumpulin? Sulit, Pak. Ini. Oh, revisi ini dikumpulin di email apa gimana? Kayaknya tetap di emailnya Pak dulu. Jadi kita kan habis lihat yang tadi kita ngerti kan.